Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channelnya Mas Herantiso. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau mereview filterisasi tank saya ya teman-teman ya, yang ini bening ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu di sini airnya. Nah, ini air sudah sekitar 1 minggu teman-teman. Nah, ini bening guys ya. Ini menurut saya bening ya teman-teman ya. Soalnya ini filterisasinya itu sangat sederhana. Nah, bisa kita lihat dari samping. Ini tank ukuran 100, panjangnya itu 120 cm ya teman-teman ya. Ini airnya juga tembus gitu loh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang baru gabung di channel Mas Herantiso ini, untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar filterisasi tank Maxxerco ini ya teman-teman ya, supaya airnya itu jernih terus teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Filterisasinya itu sangat sederhana ya teman-teman ya. Kita matiin dulu. Nah, ini dia. Saya hanya menggunakan ini dia teman-teman. Kalau ini kegunaannya agar si air yang turun ke sini tuh nggak nyiprat-nyiprat ke tembok ya teman-teman ya. Jadi ini gunanya cuman buat itu aja. Kemudian di sini saya hanya menggunakan kapas ya teman-teman. Nah, sudah kotor lagi teman-teman. Kapas ini soalnya wadahnya itu terlalu kecil. Kemudian saya menggunakan, nah ini dia. Ini apa namanya ya? Kapas hitam ya teman-teman ya. Ini namanya nggak tahu apa, tapi ini tuh kapas hitam. Fungsinya buat nyaring keduanya teman-teman. Nah, jadi ini yang pertama ada kapas, kemudian apa namanya nih, kapas hitam. Nah, di sini nggak ada isinya ya teman-teman ya. Ini juga sudah kotor, soalnya ini udah seminggu nggak saya bersihin. Nah, oke. Kok bisa jernih gitu? Nah, itu rahasianya itu sebenarnya itu kita harus telaten ya teman-teman ya. Telaten ngebersihin setiap hari teman-teman. Nah, jadi filter yang filternya itu, kapasnya itu setiap hari saya bersihin teman-teman. Setiap pagi pasti saya bersihin. Kalau sampai lewat 2 hari sampai 3 hari, airnya akan berubah jadi kuning ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu kuncinya itu cuma satu, yaitu dibersihin setiap pagi teman-teman, atau nggak pagi, kalau nggak sore ya teman-teman ya. Jadi setiap hari aja teman-teman. Saya hanya menggunakan filter seperti ini aja teman-teman ya. Jadi sangat sederhana, cuman ya emang ribetnya itu tiap pagi atau nggak tiap sore itu dibersihin ya teman-teman. Ini setiap hari saya pasti bersihin. Nah, seperti itu. Jadi itu pengalaman pribadi saja ya teman-teman ya. Pribadi saya alhamdulillah ini airnya sudah 1 minggu masih jernih seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau filternya dibiarin sampai 4 hari 3 hari itu biasanya airnya berubah agak kuning ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, biasanya saya ini sampai 3 bulan atau enggak 4 bulan ya teman-teman ya nggak ganti air. Nah, seperti ini. Kalau kita rajin bersihin si kapasnya teman-teman. Kalau nggak rajin ya paling 1 bulan juga sudah kuning airnya ya teman-teman ya. Jadi saya pernah nyampe 5 bulan malah kayaknya nggak pernah saya ganti airnya. Alhamdulillah itu masih lumayan bening teman-teman. Nah, pas 5 bulan itu baru tak ganti ya teman-teman ya. Itu pengalaman pribadi saya teman-teman. Kemudian untuk airnya ini tuh air awalnya itu air dari pegunungan ya teman-teman ya. Dari pegunungan yang disalur ke desa, kemudian taruh di bak penampungan. Nah, yang biasa buat mandi, buat menyuci piring, atau enggak buat apa aja lah ya teman-teman ya, buat kebutuhan lah ya. Nah, saya ambil buat di buat di tank ini teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi kuncinya kalau pelihara ikan maser itu telaten ya teman-teman. Ini dibersihin setiap hari itu nggak bikin ikan jadi jamuran ya teman-teman ya, atau terkena jamur atau terkena weed spot teman-teman. Malah kalau dibersihin setiap hari itu malah bagus teman-teman buat si ikan maser ini.
Oke, segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.